Tapi seharusnya tidak boleh ada keterlambatan di sana-sini akibat hal-hal yang sifatnya administratif atau birokratis. Untuk mendorong Kementerian PU, saya sudah berkali-kali berkomunikasi dengan Menteri PU, Pak Dodi Hanggodo, agar segera mungkin untuk mendeploy alat-alat berat, ekskavator, dan semua yang diperlukan untuk membersihkan jalan yang terputus dan memudahkan transportasi atau bantuan medis maupun bantuan logistik melalui darat. Nah, yang kedua, tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa titik-titik pendaratan pesawat maupun helikopter itu juga dalam kondisi yang operasional. Ditambah kita juga harus memastikan tentu ini kolaborasi juga dengan jajaran TNI Polri, tapi juga Kementerian Perhubungan, armada apa saja yang bisa kita gunakan untuk dropping logistik. Itu yang paling penting di antara hal-hal lain yang harus kita jalankan juga. Jadi kami sebetulnya lebih mendukung dari sisi infrastrukturnya, sedangkan yang lain-lain itu tentunya ada kementerian atau lembaga yang juga berada di depan sebagai domain mereka. Namun demikian, dalam kondisi emergency, dalam kondisi kedaruratan, kita semua punya tanggung jawab secara moral, apalagi pemerintah, kita semua harus bekerja yang terbaik. Oleh karena itu, sekali lagi kepada BMKG dan BNPB, kami mendukung penuh, mendorong agar operasi modifikasi cuaca benar-benar sukses. Segala hal teknis yang perlu diantisipasi, ya kita bicarakan. Tapi seharusnya tidak boleh ada keterlambatan di sana-sini akibat hal-hal yang sifatnya administratif atau birokratis. Namun demikian juga segala sesuatunya kita yakinkan pengambilan keputusan cepat tapi juga prudent. Dengan demikian tidak ada permasalahan di kemudian hari yang tidak diperlukan. Rasanya itu yang menjadi fokus kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala atas penjelasannya. Mudah-mudahan semua sorti pesawat yang dipersiapkan juga kondisi baik semua ya pesawatnya ya. Aman ya. Dan berangsur-angsur kita bisa melihat langit yang terang sehingga logistik in and out ke lokasi atau kawasan bencana tidak terkendala lagi oleh cuaca buruk. Itu yang paling penting. Karena kalau cuaca buruk masih mengintai di lokasi yang parah yang terdampak itu, ya semakin sulit pula dan semakin lama pula. Saya berkomunikasi tadi dengan Pak Doni Oskaria, itu Kepala Badan Pengelola BUMN ya, yang tentunya diantaranya adalah ada jajaran Pertamina. Nah, yang sangat diperlukan hari ini juga adalah BBM. Stok BBM yang sangat terbatas, padahal BBM ini diperlukan untuk ya memastikan alat-alat berat tadi tiba di lokasi dengan cepat. Belum lagi untuk kebutuhan lainnya, untuk genset dan lain-lain. Dan tadi sudah ada penjelasan, sebagian di drop dengan kendaraan, sebagian lagi dengan jerigen, diangkut, jalan-jalan putus. Luar biasa sulitnya kondisi medan yang harus dilalui, tapi apa boleh buat? Jerigen, ambil lagi, dan seterusnya. PLN, saya tadi telepon langsung di rut PLN, masalah listrik. Listrik juga vital. Dan yang menjadi kendala lagi-lagi karena banyaknya yang roboh. Pembangkit tegangan tinggi banyak yang roboh di sana sini. Akhirnya kita memaksimalkan yang tegangan rendah, tegangan kecil. Nah, kemudian ada kesulitan di mana untuk perbaikan itu ini perlu ada transportasi dan hanya bisa ditempuh dengan helikopter. Tersedia 3 helikopter. 3 helikopter masing-masing hanya bisa mengangkut 2 ton. Berarti kali 3 berapa? 6. Dan sehari maksimal 3 kali sorti. Padahal yang diangkut ada 30-an ton lebih.
sehingga membutuhkan waktu 3, 4, bahkan 5 hari untuk bisa menuntaskan transportasi untuk. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa memang kondisinya tidak mudah, tapi kita terus harus bekerja keras, berupaya semaksimal mungkin. Saya juga minta tolong tadi Pak Menteri Perhubungan, Pak Dudi Purwagandi, agar coba cek mana lagi yang bisa kita kerahkan untuk membantu transportasi logistik ataupun untuk perbaikan-perbaikan instalasi instalasi yang vital, ya, baik listrik maupun yang lain-lain, termasuk untuk komunikasi. Saya rasa itu komentar dari saya, tanggapan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Saya Tiva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.